Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan lihat terlebih dulu data update vaksinasi lansia. Kita lihat bersama. Ya pemirsa, kita masih akan lanjut dialog kita terkait dengan vaksinasi untuk lansia. Kita akan sapa Bu Nadia lagi nih. Bu Nadia, jadi pertanyaan saya kurang lebih sama ya. Tapi kalau misalnya dengar tadi alasan dari Bu Nadia, beberapa faktor terkait dengan lansia ini belum banyak yang divaksinasi adalah soal akses dan masalah sosialisasi dan juga informasi begitu. Tapi di antara mereka ada yang merasa bahwa saya punya penyakit bawaan nih, punya komorbid, karena kan kita tahu lansia seperti apa begitu kan, mungkin kondisi kesehatannya sudah menurun seperti itu menjadi salah satu alasan juga nggak, Bu? Mungkin karena informasi yang belum sampai ya kepada para lansia ini ya. Selain itu juga kalau kita tanyakan, sebagian besar lansia ini kan tidak mudah juga ya untuk diajak pergi dan diyakinkan untuk mendapatkan vaksinasi ya. Karena kalau kita tahu kan lansia ini sangat jarang ya mendapatkan vaksin ya. Nah tentunya terkait dengan penyakit komorbid memang juga ada kekhawatiran dari para lansia ini karena mereka punya penyakit komorbid, malah kemudian nanti kalau divaksin malah jadi tambah tidak sehat ya. Itu juga salah satu yang kita dapatkan. Nah tentunya ini yang selalu kita berikan keyakinan bahwa vaksin ini sangat aman. Kita juga tahu ada yang sudah di atas usia 100 tahun, 80 tahun, 90 tahun ini mendapatkan vaksin dan sudah mendapatkan sampai dosis kedua dan alhamdulillah dalam kondisi sehat. Dan kita tahu bahwa tidak ada perbedaan antara lansia dengan usia di bawah 60 tahun terkait vaksin ini. Jadi betul-betul bahwa vaksin ini sebenarnya relatif aman, artinya dari kriteria kesehatan itu tidak ada bedanya. Hanya memang pada lansia memang ada satu pertanyaan untuk menilai kerapuhan dari lansia itu sendiri ya. Hanya itu saja. Nah tentunya informasi ini harus kita sampaikan. Untuk itu makanya kita mendorong. Sekarang ternyata dengan adanya sentra vaksin saja tidak cukup. Artinya tadi Bu Lina sampaikan kita memang harus aktif ya. Jadi sekarang kita mendorong seluruh kabupaten kota itu kita menetapkan target untuk bisa mendapatkan cakupan vaksinasi lansia. Kemudian lansia tidak usah lagi perlu mendaftarkan atau mendapatkan vaksin itu sesuai dengan KTP-nya atau domisilinya. Cukup datang ke seluruh sentra vaksinasi, dipastikan mereka akan bisa mendapatkan vaksin. Nah, kemudian kita mendorong ya, baik itu organisasi masyarakat, organisasi keagamaan ataupun pihak swasta, mari kita secara bersama-sama, secara aktif untuk mencari ataupun mengajak lansia ini untuk kita bisa antar, kita bisa jemput ya, kita bisa ajak mereka untuk mendapatkan vaksinasi di sentra-sentra vaksinasi tadi. Oke, bedanya pertanyaan soal kerapuhan dan kondisi si calon penerima vaksinasi ini dengan lansia yang bukan lansia dengan yang bukan lansia itu apa, Bu, maksudnya? Soal kerapuhan itu. Ya, jadi kita tahu pada usia di atas 60 tahun ini kan sel-sel kita ini, sel tubuh kita kan mulai mengalami proses degeneratif ya. Jadi kalau seorang yang memang sudah rapuh, artinya karena usianya, itu tentunya tidak kita berikan vaksin karena dampak untuk kita kemudian mendapatkan antibodi yang optimal tidak mungkin terjadi dengan kerentaan atau kerapuhan dari seorang lansia ini. Tapi sebenarnya 5 pertanyaan ini yang pertama ya, ada kesulitan tidak menaiki misalnya 10 anak tangga. Kemudian bisa berjalan 100 sampai 200 meter, memiliki 5 dari 11 penyakit, ya. Kemudian punya berat badan yang turun secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang kelima, mudah merasa lelah tanpa
melakukan kegiatan apapun. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dengan 5 pertanyaan ini tidak banyak sebenarnya lansia yang kemudian ditunda vaksinnya. Jadi artinya kalau terkait komorbid ataupun penyakit kronik, semua lansia hampir bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi jangan takut, hanya tinggal kerapuhan. Kalau kerapuhan biasanya itu adalah lansia-lansia yang memang benar-benar tidak aktif atau sepanjang hari mereka hanya bisa terbaring di tempat tidur tanpa melakukan aktivitas apapun. Nah itu maksud soal kerapuhan tadi ya. Bu Nadia, jadi kan untuk mengejar persentase target vaksinasi ini kan jauh ya kelihatannya. Strateginya apa? Tadi kan dikatakan aktif gitu. Apakah termasuk door to door untuk bisa mendatangi semua lansia begitu yang belum divaksin? Ya, jadi mungkin mekanisme door to door itu adalah artinya para RT, RW yang seperti kita lakukan di Jakarta ini aktif mendata para lansia dan kemudian puskesmas ya dalam hal ini kemudian membuat layanan vaksin itu di tempat yang terdekat dari kelurahan atau desa tersebut. Kalau kemarin kan mungkin hanya menunggu di puskesmas atau kemudian dibuat sentra vaksinasi di balai kecamatan ya atau balai kelurahan. Nah sekarang semakin didekatkan supaya nanti lansia tadi tidak berjalan terlalu jauh. Ini yang pertama. Tapi yang paling penting ini adalah bagaimana kita menggerakkan tadi, apakah itu Karang Taruna, apakah itu pramuka, apakah itu ketua RT, RW setempat ya, kepala desa untuk aktif. Karena mereka yang paling tahu siapa saja lansia yang ada di sekitarnya atau di wilayah kerjanya. Nah ini kemudian didata, diumumkan misalnya hari Sabtu, tadi Bu Lina sampaikan ya, karena sebagian tuh dilakukan di hari kerja. Jadi nanti di hari Sabtu atau Minggu diatur, dibuat pos vaksinasi di tempat yang terdekat di mana para lansia bisa datang bersama-sama pada waktu yang ditentukan untuk mendapatkan vaksinasi, sehingga akan lebih memudahkan dan tentunya mengurangi beban untuk tadi transportasi ke sentra vaksinasi. Baik, saya ke Bu Lina. Bu Lina, betulkah masalah kerapuhan ini menjadi salah satu kunci juga untuk bisa divaksin? Ya, jadi seperti yang sudah diterangkan Bu Nadia, memang cukup banyak kriteria seseorang untuk bisa divaksin. Tetapi saat ini kalau menurut saya dari kriteria-kriteria yang ada, kalau lansia tersebut sangat tidak memiliki komorbid yang bisa terkontrol, semua lansia hampir bisa dilakukan vaksinasi. Jadi mengapa vaksinasi itu diberikan kepada mereka? Karena mereka memang rentan. Kondisi kesehatan mereka yang rentan ini yang menjadi salah satu alasan mengapa kemudian mereka menjadi prioritas dalam program vaksinasi ini. Memang pada beberapa kejadian ada lansia yang ketika dibawa kemudian tensinya cukup tinggi, tetapi dengan istirahat sejenak atau dengan tetap meminum obat yang harus mereka lakukan setiap hari, semua kondisi kesehatan mereka rata-rata bisa terkontrol. Jadi kerentanan itu yang menyebabkan mereka menjadi prioritas, bukan kemudian kerentanan itu yang mencegah mereka untuk dilakukan vaksinasi. Baik, kita harus mencapai berapa persen untuk lansia Bu Lina supaya mungkin tingkat kematian ataupun risiko-risiko lainnya penularan di lansia ini bisa tidak begitu semasif sebelumnya? Ya, kalau kita lihat literatur di atas 70% itu sudah bisa melindungi. Artinya cakupan imunisasi secara keseluruhan, bukan cuma pada lansia, itu pada angka 70% itu sudah bisa menimbulkan herd immunity. Hanya yang belum ada temuannya saat ini adalah berapa lama vaksin ini mampu melindungi. Karena ada beberapa rilis dari WHO dan dari beberapa negara yang mempersiapkan diri untuk shot ketiga untuk vaksinasi. Nah ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi kita. Berapa lama vaksin ini mampu melindungi. Terkadang masyarakat kita masih beranggapan kalau sudah divaksin itu sudah bebas. Jadi
tidak harus melakukan 3M lagi. Nah, ini yang harus terus diluruskan pada masyarakat bahwa divaksin itu bukan berarti mereka bebas untuk tidak terinfeksi. Masih tetap ada risiko untuk terjadi transmisi atau terinfeksi. Karena itu walaupun sudah divaksinasi maka protokol 3M dan 3T harus tetap dilakukan. 3M oleh masyarakat dan 3T tetap dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar pengendalian ini dapat berjalan dengan masif ya, dan pandemi ini bisa terkendali dengan lebih cepat. Artinya target 70% itu untuk keseluruhan vaksinasi harus segera dituntaskan karena memang seperti Bu Lina bilang tadi, kita belum tahu sampai kapan ketika udah selesai divaksin kemudian bisa melindungi gitu ya Bu Lina ya. Iya. Baik Bu Lina, terima kasih untuk informasinya. Bu Nadia, terima kasih juga telah bergabung bersama kami siang hari ini.